Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sekti Canego, NIM D021008. Di sini saya akan mempresentasi hasil kerja saya, yaitu menjelaskan jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Pemotongan pajak yaitu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan menghitung dan memotong pajak yang terhutang atas transaksi yang terjadi, di mana pemotongan ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan terhadap penerima penghasilan, sehingga pihak pemberi penghasilan yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan penyetoran sampai kepada pelaporan pajak yang terhutang. Jenis-jenis pemotongan pajak yaitu pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pemotongan untuk pajak penghasilan yaitu PPh ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah pembayaran terkait dengan upah dan atau gaji yang diterima oleh pegawai atau karyawan akan dipotong oleh perusahaan yang menjadi pihak pemberi kerja. Wajib pajak yang berbentuk badan telah ditunjuk oleh undang-undang atau UU Perpajakan sebagai pemotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan atas diterima oleh karyawan maupun yang bukan merupakan karyawannya. Namun, wajib pajak orang pribadi juga dapat ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ini apabila mendapatkan petunjuk dari kantor pelayanan pajak atau KPP, tempat wajib pajak orang pribadi terdaftar. Selanjutnya, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Untuk pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 23 ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, sewa, royalti, dan juga jasa kepada wajib pajak berbentuk badan dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Wajib pajak berbentuk badan memang ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Namun wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Maka apabila wajib pajak menerimakan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 dan pihak pemberi penghasilan atau pemberi kerja juga merupakan pihak pemotong pajak penghasilan PPh pasal 23, maka penghasilan yang diterimakan tersebut nantinya akan dipotong atas pajak penghasilan PPh pasal 23 oleh pihak pemotong yang bersangkutan. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 26. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan atau pihak pemberi kerja sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, hadiah, royalti, dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Untuk kegiatan pemotongan ini, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak berbentuk badan ditunjuk untuk dapat memotong pajak penghasilan PPh pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tax treaty. Pemotongan pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubungan dengan pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran atas objek tertentu, seperti halnya sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dan lain sebagainya. Kata final pada pemotongan pajak ini berarti pajak yang telah dipotong dipungut oleh pihak yang memberikan penghasilan atau dibayarkan sendiri oleh pihak penerima penghasilan, dan untuk perhitungan pajaknya telah selesai dan tidak dapat dikreditkan kembali dalam perhitungan pajak penghasilan PPh pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Dalam hal ini, wajib pajak berbentuk badan saja yang ditunjuk untuk memotong pajak penghasil PPh pasal 4 ayat 2, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi tidak mendapatkan penunjukan untuk memotong. Sama halnya dengan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23, apabila wajib pajak menerimakan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan pajak,
penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, dan pihak pemberi penghasilan atau pemberi kerja juga merupakan pihak pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Maka penghasilan yang diterimakan tersebut nantinya akan dipotong atas pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 oleh pihak pemotong yang bersangkutan. Namun, apabila wajib pajak menerimakan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi yang bukan merupakan pemotong, maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk menyetorkan sendiri pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Hal ini misalnya menyangkut dalam proses transaksi sewa atau penjualan properti tanah atau bangunan. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Wajib pajak tertentu yang dimaksud adalah seperti perusahaan pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan yang melakukan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah. Dalam hal ini, wajib pajak berbentuk badan saja yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk dan sama seperti sebelumnya. Apabila wajib pajak menerimakan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan atau pemberi kerja juga merupakan pihak pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15, maka penghasilan yang diterimakan tersebut nantinya akan dipotong atas pajak penghasilan PPh pasal 15 oleh pihak pemotong yang bersangkutan. Namun apabila wajib pajak menerimakan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan PPh pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi yang bukan merupakan pemotong, maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk menyetorkan sendiri pajak penghasilan PPh pasal 15 tersebut. Pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Pemungutan ini dilakukan oleh pihak tertentu sesuai dengan penunjukan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Menkeu. Pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 ini meliputi 1. Pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 2. Kegiatan impor barang. 3. Kegiatan produksi barang tertentu, misalnya baja, kertas, rokok, dan otomotif. 4. Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir di bidang perhutanan, pertanian, perkebunan, serta perikanan yang berasal dari pedagang pengumpul. 5. Pemungutan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dalam hal ini, wajib pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut ataupun sekaligus sebagai pihak yang dipungut atas pajak penghasilan PPh pasal 22. Selanjutnya pemungutan PPN dan PPNBM. Pemungutan ini dilakukan oleh perusahaan kena pajak atau PKP atau pemungut yang memang ditunjuk atas penyerahan barang atau jasa kena pajak seperti bendaharawan dan pemerintah. PKP yang ditunjukkan untuk memungut adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau omsetnya melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP maka diwajibkan untuk memungut PPN dan PPNBM kepada pihak penerima barang apabila barang yang diserahkan tergolong mewah tersebut. Mekanisme pemotongan pajak, yaitu pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Dalam mekanisme umum pemotongan PPh 21 terdapat 2 aspek, yaitu penerima penghasilan juga pemberi penghasilan. Penerima penghasilan contohnya sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai menerima penghasilan dari pemberi penghasilan atau dari perusahaan. Ketika perusahaan memberikan gaji atau upah, honor dan sejenisnya kepada pekerja, maka perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh 21. Jadi penghasilan yang diterima oleh pekerja sudah dipotong PPh 21. Kemudian setelah menerima penghasilan
pekerja juga akan menerima bukti potong. Bukti potong ada beberapa. Yang pertama ada 1721 A1 atau A2. Bukti potong non final, bukti foto final. Selanjutnya pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang mekanisme pelunasannya adalah dipotong oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, penerima penghasilan berhak memperoleh bukti potong dan tidak wajib menyetor sendiri. Jika pemotong tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, pemotong PPh pasal 23. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pemotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Adapun pihak yang dipotong PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau badan dan pribadi, selain BUT di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26 adalah WPOP luar negeri yang memperoleh penghasilan tidak melebihi 10 juta untuk setiap jenis transaksi. Pasal 3 ayat 2 PMK 82 atau PMK 03 2009 20% kali perkiraan neto. Perkiraan neto 25% kali harga jual, sehingga tarif efektif 20% kali 25% kali harga jual sama dengan 5% kali harga jual. Pemotongan pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2 seperti item perpajakan lainnya, PPh pasal 4 ayat 2 juga memiliki mekanisme pembayarannya sendiri. Terdapat dua mekanisme yang bisa diterapkan di sini. Pertama, ada mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme ini mengacu pada pembayaran 10% dari jumlah uang sewa yang wajib dibayarkan oleh pemilik tanah atau bangunan. Ini berarti jika yang menyewa tanah atau bangunan bukanlah pemilik asli, maka pajak tetap disetorkan oleh pemilik. Kedua, ada mekanisme pemotongan, yakni pemotongan PPh sebanyak 10% yang dipotong oleh pihak menyewa dari total uang sewa. Ini wajib dilakukan karena menyewa terhitung sebagai pihak pemotong pajak. Pihak pemotong pajak ini termasuk badan, bentuk usaha, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan, hingga orang pribadi. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15, yaitu PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari pewajib pajak yang bergerak pada pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditundukkan oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPN dan PPNBM. Pada dasarnya mekanisme pemungutan PPNBM sama dengan proses pemungutan PPN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pemungutan PPNBM oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan pemungutan PPNBM oleh pemungut. Terdapat sifat yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.